Otherworldly Evil Monarch. Bab 124. Judul: Praktik Kebiasaan yang Tangguh. Jun Wui bekerja sepanjang waktu selama beberapa hari berikutnya untuk menyelesaikan tugas Jun Mo Xie, dan berhasil menyelesaikan pengecoran logam ke bentuk yang diinginkan. Meskipun logam itu hanya untuk dicor menjadi pisau yang sangat kecil, tetapi karena Jun Mo Xie membutuhkan keseimbangan pisau yang sangat tepat, karena dia bermaksud menggunakannya untuk tugas pribadi, tugas itu menjadi sangat sulit. Jun Mo Xie berpartisipasi dalam tugas tersebut, sama seperti pamannya, tetapi tampaknya tidak terlalu lelah pada akhirnya, sementara Jun Wui sangat kelelahan sehingga pahanya bengkak karena upaya yang dia lakukan, meskipun dia adalah pria yang sangat kuat dan kekar. Mo Xie, aku bertanya-tanya mengapa aku belum pernah melihatmu melatih kemampuanmu? Jun Wui cukup terkejut. Tugas berat ini, yang sangat sulit bagi ahli Sky Xuan, tampaknya merupakan permainan anak-anak untuk keponakannya. Selain itu, Jun Wui belum pernah melihat keponakannya berlatih Xuan Qi, yang membuatnya semakin penasaran. Berlatih? Jun Mo Xie menatapnya dengan heran. Paman, aku berlatih sepanjang waktu bagaimana kamu belum menyadarinya? Jun Wui hanya bisa menatapnya dengan mata membelalak heran. Paman, apakah kamu benar-benar percaya bahwa hanya mengendalikan pernapasanmu sambil duduk bersilat tanpa bergerak, dan menahan Xuan Qi-mu adalah satu-satunya cara untuk yang disebut berlatih? Nada suara Jun Mo Xie dengan jelas mengungkapkan kekagumannya. Menurutku kita bisa melatih keterampilan kita setiap saat makan, saat berbicara, saat berkelahi, berjalan berdiri atau berlari, dan bahkan ketika kita tidak melakukan apapun. Bahkan saat kita sedang tidur, kita masih bisa berlatih dalam mimpi kita. Suatu hari memiliki 20 jam, dan aku bahkan tidak menyia-nyiakan 1 menit pun. Meskipun kita sedang berbicara satu sama lain saat ini, aku masih berlatih. Jadi, alih-alih bertanya kepadaku kapan aku berlatih, bukankah seharusnya kamu bertanya ketika aku tidak berlatih? Jun Mo Xie tersenyum. Sekarang pun, mata Jun Wui membelalak lebih jauh. Saat berjalan kita bisa melatih keseimbangan kita, dan mengasah indera kewaspadaan pada kaki kita. Kita juga bisa melatih kemampuan pendengaran dan mata kita, dan kepekaan tubuh kita terhadap lingkungan kita. Selama kamu bertekad, kamu bisa berlatih sepanjang waktu. Jun Mo Xie tampak cukup serius tentang hal itu. Saat bertarung, penting bagi pikiran paman untuk aktif, dan paman dapat menenangkan pikiran paman untuk menjadi tenang saat paman melakukan tugas yang membuat frustrasi. Penting untuk mempraktikkan keterampilan semacam itu ke titik di mana keterampilan itu mulai terjadi secara otomatis. Jika tidak, paman mungkin tidak dapat menggunakan keterampilan paman dengan benar pada saat kritis. Itulah sebabnya aku berlatih sepanjang waktu. Apakah paman mengerti maksud aku? Meskipun Jun Mo Xie sangat masuk akal, tetapi mata Jun Wui masih menganga padanya, dan sepertinya mereka akan keluar dari rongganya. Jika aku menafsirkan kata-katamu dengan benar, lalu kamu bermaksud mengatakan bahwa ketika kamu menghindari serangan yang masuk, kamu tidak mencoba untuk menyingkir dengan sepenuh hati dan pikiranmu tidak dalam keadaan kacau? Jun Wui tersentak. Bukankah itu tidak mungkin? Bagaimana mustahil untuk menyesuaikan pikiran paman dengan itu? Jun Mo Xie terdengar tidak berdaya. Yang perlu paman lakukan hanyalah mencairkan keterampilan paman ke dalam nalurimu, dan menjadikan tindakan seperti itu sebagai kebiasaan sifat paman. Jika paman bisa melakukan itu, maka paman tidak perlu berpikir, atau bahkan berniat untuk melakukan suatu tindakan. Bukankah itu akan terjadi dengan sendirinya dalam kasus ini? Jun Wui tercengang, tetapi dia akhirnya mulai menyadari sesuatu. Keponakannya sendiri adalah orang yang aneh. Ketika pria normal seperti Jun Wui dihadapkan dengan orang aneh seperti keponakannya, merasa tidak nyaman dan bingung hanyalah reaksi alami manusia. Jenis metode latihan yang aneh seperti itu bisa membuat seseorang gila. Faktanya, bagi pria biasa, bahkan menyebutkan metode seperti itu adalah tindakan gila. Bagaimana bisa berlatih Xuan Qi semudah ini? Tidak perlu sengaja saat melakukan suatu tindakan jika itu dibentuk dalam nalurimu. Jadi untuk berbicara, saat kita berjalan,
kita dapat memperhatikan hal-hal yang ada di depan kita dan apa yang mungkin kita injak, dan saat kita berbicara, kita masih dapat menggunakan hidung kita untuk mengidentifikasi bau di udara. Inilah mengapa aku bisa melewati hutan dengan begitu mudah. Pikiran aku terus-menerus membedakan lingkunganku, dan semuanya terjadi secara naluriah. Jun Mo Xie tersenyum santai. Jika latihan bisa dilakukan dengan cara ini juga, lalu mengapa kita tidak melakukannya? Hanya karena kamu tidak dapat memfokuskan seluruh perhatianmu pada latihanmu tidak berarti kamu tidak dapat berlatih sama sekali. Ini mungkin tampak sangat sulit pada awalnya, tetapi kamu akan terbiasa seiring waktu. Dan ketika saatnya tiba, tindakan ini akan menjadi kebiasaan kamu dan seiring berjalannya waktu, tindakan tersebut akan dibentuk ke dalam nalurimu dan pada akhirnya kamu bahkan akan berhenti memperhatikan perbedaan antara tindakan dan reaksi naluriah. Sesederhana itu. Jun Mo Xie tersenyum. Jun Wui sangat terhibur dengan ide keponakannya. Tidak heran kamu selalu begitu bodoh dan acuh tak acuh. Karena pikiranmu selalu menganalisis segala sesuatu, ia cenderung tampak seolah-olah kamu menganggap enteng segalanya, termasuk hidupmu sendiri. Yah, sepertinya kau tidak peduli sama sekali, tapi kau selalu menganalisis semuanya dengan pikiran terbuka. Jun Wui akhirnya mulai mengerti. Faktanya, Jun Wui tanpa sadar meniru metode Jun Mo Xie, dan sekarang dia tiba-tiba terhenti, dia mulai merasa seolah-olah seluruh tubuhnya dicengkeram dengan rasa lelah. Dia sangat sadar bahwa Suan Qi tubuh Jun Mo Xie tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuhnya sendiri, tetapi keponakannya tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa kebiasaan ini memang kekuatan yang tangguh. Sebelumnya, sekembalinya dari petualangan mereka, seorang pelayan datang untuk melaporkan beberapa pesan. Du Guwu didatang mencari tuan muda. Tang Yuan juga datang mencari tuan muda. Tuan muda juga telah menerima undangan dari beberapa orang lainnya termasuk 3 undangan dari 3 putra yang mulia, sementara 2 bangsawan lainnya mengundangnya untuk makan malam. Secara kebetulan, seorang generalissimo, 2 bangsawan dan 3 pangeran ingin bertemu dengannya pada saat yang sama. Tiba-tiba jika 3 putra yang mulia tertarik untuk berteman dengan si pesolek Jun Mo Xie, maka ini benar-benar bukan suatu kebetulan. Jun Wui menatap keponakannya dengan dalam dan berkata, Mo Xie, mulai sekarang, kamu bisa membuat keputusan sendiri. Kamu memahami keadaan kita dengan cukup baik, dan kakek kamu serta aku tidak akan lagi membatasi tindakan kamu. Dia berhenti sejenak dan berkata, kita percaya padamu. Tindakan Jun Mo Xie telah membuahkan hasil luar biasa dalam suksesi cepat, dan sebagai hasilnya, dia berhasil menciptakan reputasi yang tangguh di benak pamannya, sedemikian rupa, sehingga Jun Wui bahkan mulai mengagumi keponakannya. Itulah sebabnya dia telah memutuskan untuk membebaskan Jun Mo Xie. Dia telah menyadari bahwa meskipun Jun Mo Xie mungkin tampak acuh tak acuh terhadap segalanya, dia selalu dengan hati-hati mencoba berkonsentrasi pada satu hal. Apapun yang kamu lakukan, hindari masalah. Dan seperti metode latihannya yang aneh, rasa kewaspadaannya telah tertanam dalam instingnya sekarang. Jadi pada dasarnya, jika ada yang mencoba menyalahgunakan pengaruh Jun Mo Xie, maka pria itu akan mengalami hari yang buruk. Terima kasih banyak paman. Jawaban Jun Mo Xie terdengar sangat serius. Jun Mo Xie, kamu nak. Gangguan aneh macam apa yang kamu masukkan ke dalam anggur itu? Ketujuh dari mereka masih belum sadarkan diri. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku bersumpah atas hidupku, aku akan menghancurkanmu. Du Guwu sangat marah sehingga dia melompat dari kursi berlengannya saat Jun Mo Xie masuk ke kamar. Jenderal yang gagah berani berubah menjadi ayah yang khawatir dalam semalam. Ketujuh putra keluarga Du Gu masih tertidur sejak dia membawa mereka pulang dari kediaman keluarga Jun dalam keadaan tidur. Dia telah mencoba segalanya untuk menghilangkan efek alkohol, teh, cuka, kecap. Tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, ia memerintahkan tabib untuk melakukan pengobatan, namun tidak membuahkan hasil.
Jika ketujuh dari mereka tidak mendengkur keras dalam tidur mereka, bukti nyata bahwa ketujuh dari mereka sedang tidur di bawah pengaruh alkohol, maka sang jenderal mungkin telah kehilangan akal sehatnya, dan mungkin telah menyerang satu-satunya cucu Jenderal Jun Zantian. Ketujuh orang itu tetap tidak sadar sejak mereka mengonsumsi anggur, yang secara praktis merupakan kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dugu Wudi, anak laki-laki kecil ini sedang duduk di depanmu setelah menerima undanganmu dan tidak mengatakan sesuatu yang kasar padamu, lalu mengapa kamu memarahiku dengan cara seperti itu? Kamu datang ke rumah keluargaku, dan kamu menimbulkan masalah dengan kakekku. Maka kamu dengan ceroboh menyebabkan kerusakan pada properti kita, dan bahkan tidak meminta maaf, kamu juga tidak mengganti kerugian bahkan dengan 1 sen pun dari kantong kamu. Selain itu, anak buahmu mencuri anggurku, tetapi kamu masih menuduhku berbohong? Apakah tidak ada lagi keadilan di dunia ini? Jun Mo Xie mencoba yang terbaik untuk meniru nada bicara dan gaya bicara ayahnya. Dan, mereka masih belum bangun? Yah, aku bisa dengan mudah memperbaikinya. Jun Mo Xie sudah tertawa terbahak-bahak. Aku tahu bagaimana membangunkan mereka dari tidur mereka. Dia dengan malas mundur ke kursi berlengannya, dan mengangkat lengan dan kakinya ke atas. Haruskah aku menyiapkan obatnya? Mereka jelas masih di bawah pengaruh anggur, dan aku bisa memberi kamu beberapa suntikan obatnya, tapi kamu harus membayar aku sejumlah uang. Uang. Wajah Dugu Wudi menjadi hitam dan sepertinya dia tidak mengerti niat Jun Mo Xie. Keluarga Jun memiliki reputasi yang sangat jujur dan benar di mata publik. Tidak salah juga. Tetapi mengapa satu-satunya ahli waris mereka harus menjadi ahli waris mata duitan? Dia begitu dibutakan oleh uang sehingga dia bahkan terpaksa memeras dan melakukan kesalahan. 1 botol anggur seharga 25 juta tael perak. Dia lebih kejam daripada kaisar. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan kali ini, hah? Kamu sudah menipu aku terakhir kali, tetapi kamu lebih baik tidak memikirkannya lagi. Dugu Wudi menggertakkan giginya saat dia menatap Jun Mo Xie dengan iri. 70.000 tael perak sudah cukup kali ini. Bahan mentahnya akan menghabiskan banyak uang, jadi menurut aku ini adalah perdagangan yang adil dan sangat terjangkau juga. Tawaran yang tulus. Jun Mo Xie mengulurkan 5 jari tangan kirinya dan 2 jari kanannya untuk menunjukkan harga jasanya. Oh, aku beruntung. Hanya 70.000 tael? Kau tahu tanganmu belum cukup besar untuk membawa begitu banyak perak. Ejek Dugu Wudi. Jangan khawatir, aku akan menggunakan jari kakiku jika harus. Jun Mo Xie menyeringai. Aku akan pergi dan mengambil bahan mentah, tetapi kamu harus membayar sekarang. Aku tidak memberikan pujian.